Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di sebelah kanan. Adapun gambar yang sudah selesai dengan menggunakan AutoCAD itu berada di sebelah kiri. Adapun latihan kita pada kali ini, kita masih menggunakan bagaimana cara menggunakan perintah circle, kemudian tangen-tangen radius, kemudian bagaimana cara kita mengklik untuk membuat circle atau sebuah lingkaran di sisi bagian dalam atau di sisi bagian luar. Jadi untuk lebih jelasnya, mari ikuti latihan berikut ini. Oke, dalam latihan kali ini, hal yang pertama kita kerjakan itu adalah di sisi bagian inti, itu adalah di circle yang paling besar. Itu yang pertama kita buat, itu adalah circle kemudian dengan diameter 40. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan circle dengan diameter, kalau kawan-kawan lihat di sini itu adalah dengan diameter 60. Kemudian kita lanjutkan dengan diameter 90 circle, kemudian kita klik dengan diameter 90. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat lingkaran kecil, itu adalah diameter 10, dimana kalau kawan-kawan lihat di circle yang lebih ideal kita kerjakan itu adalah di sisi bagian bawah. Ini adalah dengan diameter 10. Kemudian kita gunakan perintah array polar, kemudian kita klik circle, kemudian kita spasi, kita klik di center point-nya, kemudian kita isi dengan 5. Kemudian kita oke-kan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat di sisi bagian bawah, itu adalah garis bantu sepanjang 100 mm. Kita tarik garis lurus 100 mm. Kemudian kita tarik garis lurus ke kiri, itu adalah sejauh 90 mm. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle di sisi bagian bawah dengan diameter, itu adalah diameter 40. Kemudian di sisi bagian sebelah kiri itu adalah diameter 20. Kemudian dengan membuat diameter, itu adalah diameter 40. Kemudian kita lanjutkan dengan kita hapus terlebih dahulu garis bantu agar tidak mempersulit kita dalam proses penggambaran. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah circle, TTR. Kemudian kita klik circle, di mana proses pengklikan ini sangat berpengaruh. Kalau kawan-kawan mengklik di sisi bagian luar, nanti hasilnya akan berbeda. Jadi untuk dengan radius 35, kita klik di sisi bagian dalam, kemudian kita klik sisi bagian dalam circle yang besar, kemudian kita isi 35. Kemudian kita trim garis yang tidak kita perlukan. Begitu juga untuk di sisi bagian bawah circle, TTR, kita klik bagian dalam, kemudian kita isi 35. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah trim. Kemudian kita lanjutkan untuk memotong bagian dalam. Begitu juga di sisi bagian sebelah kiri, circle, TTR, kita klik bagian dalam, kemudian kita isi 40. Kemudian kita trim, kita hapus. Nah, jadi kalau untuk ukuran yang besar ini sangat mempengaruhi. Kalau dia di bagian luar, maka kita mengklik di sisi bagian luar sini dan sisi bagian luar dari lingkaran besar. Circle, TTR, kita klik di bagian luar, kemudian kita isi dengan radius 100. Maka kawan-kawan dapat melihat dari circle yang dibentuk itu adalah circle yang dibuat menyinggung itu berada di sisi bagian dalam. Kita coba dengan cara yang lain, circle, TTR, kita klik di bagian dalam, kemudian kita isi 100. Maka circle yang dibentuk itu tidak sesuai yang kita inginkan. Maka dari itu, dalam proses penggunaan circle ini sendiri, itu pengklikan itu sangat menentukan dari hasil yang kita harapkan. Ini kita klik di bagian luar, kemudian kita isi 100, kemudian kita trim. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar kita telah selesai. Kemudian kita ganti ini dengan menggunakan, ini adalah garis center dengan berwarna merah. Kemudian kita lanjutkan dengan memberi garis sumbu. Di sini adalah center mark. Di sini kita klik semua circle, baik yang kecil maupun yang ukuran besar. Kemudian kita ganti dengan berwarna merah. Kita gunakan perintah MA, kita klik ini, kemudian kita klik garis sumbu yang lain.
Oke, maka gambar kita kalau kawan-kawan lihat telah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Dimensi yang pertama kita kasih itu adalah linear, di mana kalau kawan-kawan lihat garis sumbu ini dengan garis sumbu yang di bawah itu adalah 100, dan garis sumbu ini ke sisi bagian sebelah kiri itu adalah 90. Nih, 90. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian tanda dimensi diameter. Di sini diameter di sisi bagian luar sini itu adalah diameter 40. Kemudian ini pun begitu juga, diameter 40, dan bagian yang kecil itu adalah diameter 20. Kemudian di sisi circle bagian luar itu adalah 200. Di sini adalah diameter 2. Oh, mohon maaf. Ini ada salah mengklik. Oh, ini diameter. Kita klik circle di bagian ini itu adalah diameter 90. Kemudian yang di garis bantu ini itu adalah 80. Dan di bagian kecil itu adalah 10. Kita klik ini itu adalah diameter 10. Kemudian di bagian dalam itu adalah diameter 40. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian radius, di mana radius pertama ini adalah 35, di bagian atas ini adalah 35. Jadi untuk melanjutkan perintah sebelumnya, kawan-kawan cukup mengklik spasi, secara otomatis dia akan mengikuti dari aturan atau yang kita klik dengan sisi yang sebelumnya. Jadi kalau kawan-kawan lihat latihan kita sudah selesai. Kemudian ini dimensinya kita rubah menjadi berwarna merah. Oke, kemudian kita klik MA, kita klik dimensi ini, kemudian kita klik semua dimensi, maka secara otomatis dimensinya akan berubah menjadi berwarna merah. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita telah selesai sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi pada latihan kali ini bagaimana kawan-kawan memahami cara penggunaan dari circle, tangen-tangen radius pas pengklikan di circle pertama, kemudian di circle yang kedua, kemudian di circle bagian luar dan sisi bagian luar. Kemudian pada latihan kali ini kita menggunakan perintah polar array. Mungkin sekian tutorial latihan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada masukan, sanggahan dari kawan-kawan semua, silahkan diisi di kolom komentar. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.